Selamat sore, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Saya di sini ke Facebook, Budiah ke sana Iya, ke Instagram. Assalamualaikum. thank you. Itu adalah sepeda saya. Nah, selamat sore. Saya Dandi, ini saja Budiah. Dia, selamat sore. Assalamualaikum semua. Kita lanjutkan lagi ngebahas tentang bedah buku. Sorry agak telat nih ya. Karena kebetulan tadi juga habis live juga ya Budiah ya. Habis webinar dengan ada salah satu klien. Iya. Nah, hari ini kita akan bahas bab keberapa Budiah? Bab 4. Bab 4 ya. Bab 4. Bab 4 ini cerita apa? Tapi sebelum bercerita, mari kita bahas dulu cemilan. Bahasan wajib. Seperti biasa, ngeteh sore hari ini. Tapi teh sore ini sekarang tehnya teh dingin kalau saya minta Halo Mas dari kulkas. Rahmat. Halo Mbak Ratna. Cold. Dan juga Masih udah join. ada cemilan. Halo Om Diki. Oh Pak Teguh, Assalamualaikum. Mari Pak Teguh. Ngemil dulu. Logistik melancarkan logika ya. Logistik melancarkan logika. Jadi ini labu. Labu direbus, dikasih keju parut, dikasih susu kental manis. Menu ini spesial dibuatkan oleh Budiah. Biasanya favoritnya anak kami yang kedua, Faith. Ini kesenangannya Faith. Papanya Faith senang juga. Bab 4 ini apa nih Budiah nih ceritanya? Bab 4 ini adalah kelanjutannya ya bagi yang belum tahu atau baru bergabung. Nah, ini kami sedang agenda bedah buku anger management, buku kami berdua. Dalam rangka misinya adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mencerdaskan kehidupan emosinya atau pendidikan emosinya. Spesifiknya di sini dalam anger management. Nah, kemarin kita udah bahas mulai dari bab 1 bagaimana sih ada beberapa paradigma yang keliru di kita, seperti halnya kalau kita ada tekanan, ada masalah, ada kehilangan, katanya time will heal. Lalu juga ada nggak usah deh kita omong-omong gitu ya. Karena kita udah udah mengalihkan, udah lupa gitu, yaitu semua emosi negatif itu dialihkan dengan dia misalnya kalau di rumah tangga dengan cuci piring, dengan ngepel gitu ya. Padahal prinsip dari emosi itu, karena emosi itu adalah energi ya, di mana energi tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisanya berubah bentuk. Jadi kalau dia tidak diproses sebagaimana mestinya, maka akan ngendap, akan tetap eksis. Nah, kalau eksisnya fotografi karya-karya Pak Dandi, dia eksis di IG itu bagus ya, kita lihat kenang-kenang. Tapi kalau eksisnya emosi negatif, jengkel, kesel, di bab 3 dibahas tentang anger management atau anger yang berkepanjangan. Ternyata berbuahnya banyak. Ada buahnya kemah, buahnya ke migrain ya Pak Dandi ya. Buahnya mental blocking dengan pasangan kita. Ada juga tadi efek toksik yang dipelihara di tubuh kita yang berkepanjangan dan gak pernah diproses. Itu adalah kita jadi mager Pak Dandi. Gitu ya. Atau enggak mudah ngeblank, nggak bisa konsentrasi, bisa juga jadi larinya ke adiksi, mengalihkan ya, dan berbagai hal lainnya. Kayak adiksi ke cemilan kata Pak Teguh. Iya ya Pak ya. Ngiler kan? Iya, apalagi sekarang ya kita diem aja, memang jadi generasi rebahan ya. Generasi rebahan, nanti kita cek berat badan ya. Iya iya. Ini kita sapa dulu. Iya, ada siapa aja nih? Kay Dianti. Iya, halo Kay halo. Adityanti. Iya. Sering dengerin di Radio Maraya. Iya betul Ini karena betul. sekarang lagi work from home dan tidak memungkinkan untuk siaran dari rumah, jadi ya di rumah aja. Betul, Semuanya makasih lewat loh. sini. Iya. Terima kasih ya sudah Ada Mbak Ratna, ada Mbak Feni ya, ada juga Teh Wiwi.
Ya semuanya makasih ya yang di IG. Ada dosen kami nih Mbak Ratna. Mbak Ratna, ini salah satu aplikasi ilmu ya, selain skripsi Mbak. Kalau nggak dipaksa ya. Tentunya, iya, tentunya buku kami belum sempurna gitu ya, tapi mencoba ya memberanikan diri gitu. Karena agenda lamanya udah 2 tahun yang kemarin, tapi ditunda-tunda gitu. Tapi akhirnya dengan kerja sama tim ya, kita akhirnya bisa lah melahirkan buku ini. Bu Dia, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Ramadan. Betul ya, Ramadan ya, theme songnya ya. Kita tetap lanjut juga ya. Ya. Jadi sekarang setelah kita 3 bab kemarin, sekarang kita akan bahas tentang bab keempat, yaitu dinamika anger management gitu ya. Kenapa sih bisa tadi berbuahnya ke kesehatan, ke kognisi, ke relasi ya, berupa mental blocking atau mental barrier Pak Dandi. Jadi ada hambatan psikologis tuh ada 2, ada mental blocking, ada mental barrier. Kalau mental blocking itu ya tadi kita jadi malas, jadi nggak mau ketemu sama orang yang bermasalah sama kita dan nggak pernah diproses. Misalnya ya itu jengkel ke suami, apalagi yang 24 jam ketemu ya siapa ya, lu lagi itu ya. WFH kan berarti intensitas kita ketemu jauh lebih banyak. Nah kalau kita punya ransel emosi sebelumnya ke pasangan, nah biasanya meledaknya ya ini, di sini kita banyak gesekan. Nah mental blocking bisa juga dengan teman, dengan mertua, dengan siapapun, atau mental barrier. Baru dibahas orang ketiga itu ya? Iya, orang ketiga salah satu yang seru, bisa kakak ipar, bisa mertua ya. Kalau mental barrier biasanya kita dengan minder, Pak Dandi. Gitu, dengan minder, kitanya nggak mau berbuat, takut salah. Misalnya kayak tadi yang saya bilang gitu ya, 2 tahun dipendam karena takut salah, takut dikritik. Nah itu sebenarnya mental barrier dan yang menghambat kita nggak bisa tumbuh. Padahal kita yakin setiap manusia itu udah punya tools yang luar biasa dari Maha Pencipta. Betul. Allah sudah kasih bekalnya, semua dikasih bekal lengkap dan insya Allah sempurna, Ya, semua sempurna. Dan satu kepastian, satu keniscayaan, kita pasti diuji dalam kehidupan itu. Apakah dengan tadi misalnya dengan orang tua yang sakit, dengan suami yang sakit, atau mertua yang galak ya, yang selalu intervensi, atau ternyata anak kita punya ada masalah, atau apapun. Ujian itu keniscayaan. Tapi kedewasaan dan keimanan yang membedakan mana yang bisa menghadapi ujian itu dengan kelapangan hati, dengan tetap sehat secara fisik dan mental. Nah, ini adalah salah satu buku dari kami supaya yuk tempa otot kedewasaan kita menghadapi ujian itu. Jadi ujian itu membuat kita feel free. Artinya apa feel free? Tetap berlapang hati meskipun kita menghadapi berbagai macam drama kehidupan yang penuh huru-hara, gitulah bahasa dramatisirnya ya. Huru-hara bro gitu ya. Nah termasuk yang di COVID ini kan semua shock Pak Dandi. Ketika ada suatu perubahan, reaksi manusiawi shock, kaget gitu ya. Ada juga yang denial, saya baik-baik saja kok, strong kok saya gitu ya. Misalnya menghadapi perubahan krisis ya. Lalu di sini kita kenapa anger ya? Tadi karena masyarakat Indonesia tuh kurang terdidik secara emosi. Karena sekarang sih 5 tahun terakhir mental health awareness sudah lebih bagus ya. Tapi zaman-zamannya kita kan masih banyak calistung itu jadi satu PR wajib buat anak di bawah 7 tahun gitu. Banyaknya hal yang akademis saja, semua pembelajaran itu tidak diajarkan tentang bagaimana mengelola emosi terhadap anak. Yes, gitu. Jadi begitu anaknya sudah dewasa, ya dia tidak banyak tahu tentang caranya, skill itu tidak ada. Makanya kita bikinlah anger management the life skill. Karena itulah skill yang harus semua orang miliki sepanjang hayat itu akan dipakai. Ya, betul ya. Kalau dapat kejadian yang menyenangkan kan enak ya dibawanya ya. Wah, happy-happy aja begitu. Yang musibah, yang krisis, yang perubahan mendadak, kehilangan, tekanan, konflik, itu yang kita butuh ilmu, butuh kompetensi untuk mengolahnya. Nah, lanjut ya Pak Dandi. Bab 4 adalah tentang dinamika anger management. Bisa dilihat teman-teman yang di IG. Nah, ini seperti ini. Ini ilustrasinya dari Mas Rido, ada juga Kak Kesya di sini. Nah, ya. Oke.
Ya, jadi buku ini kami melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah anak kami. Iya. Anak kami itu senang baca, senang nulis, dan senang menggambar. Jadi dilibatkan. Maka beberapa gambar di buku ini adalah gambarnya karya anak kami. Boleh dibacakan Pak Dandi, dibuka Nah, dengan puisi. Ini puisinya dari W.S. Renda. Hai Anda. Luka-luka di dalam lembaga, intayan keangkuhan kekerdilan jiwa. Noda di dalam pergaulan antar manusia. Duduk di dalam kemacetan angan-angan. Aku berontak dengan memandang cakrawala. Jari-jari waktu mengaitku. Aku menyimak kepada arus kali. Lagu Mars Marga Satwa agak mereda. Indahnya ketenangan turun ke hatiku. Lepas sudah himpitan-himpitan yang mengekangku. Itu adalah dari W.S. Renda almarhum ya. Luar biasa. Ya, W.S. Renda ini. Karya puisinya luar biasa. Betul. Si burung merak ya. Gitu ya. Nah, di sini kita coba dasar dulu karena memang ini basicnya kan memang psikologi ya. Kami coba memaparkan karena sambil mengedukasi juga apa sih emosi itu, apa sih ekspresi emosi. Orang bilang, wah dia ini pemarah atau enggak, kita nggak boleh marah. Tahan aja, tahan. Kalau orang baik sih gitu ya. Dia mah nggak pernah marah, dia mah orangnya baik. Pasti sakit dia. Tiba-tiba jantungan. Iya gitu ya. Stroke. Jangan sampai stroke. Nah, kenapa nanti kita akan bahas ya bahwa jenis marah tuh ada 2 tipe gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari apa sih emosi gitu kan, suka ada dia orangnya emosian gitu ya. Ya jelas lah semua orang makhluk hidup emosi ya gitu, tapi Emosi jiwa. Emosi jiwa ini. sebenarnya apa yang disebut emosi? Kita banyak mengambil dari Goleman ya di intelligence ini emotional intelligence, bukunya bagus banget. Emosi adalah setiap pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Emosi merujuk pada satu perasaan dan pikiran yang khas. Keadaan biologis dan psikologis juga serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Dengan kata lain, emosi adalah suatu energi penggerak jiwa. Jadi, kalau emosi ini kita bisa kelola, maka emosi ini akan berdaya menjadi suatu kekuatan untuk melakukan sesuatu karya ya. Tapi emosi itu energi ya Bu Dia, energi yang besar banget gitu. Kalau dikelola dengan baik luar biasa. Tapi kalau begitu tidak dikelola, maka akan fatal. Apalagi di sini jenis emosinya kalau yang anger. Nah, nanti kita lihat ada kuadrannya ya. Tipe amarah itu ada di kuadran apa? Nanti simak. Emosi berarti adalah energi yang kekal dan tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk. Nah, bicara tentang emosi juga tadi sudah menyangkut proses dari psikologis dan biologis. Sudah ada keterlibatan antara respon tubuh dan respon mental di belakangnya. Jadi ketika bicara emosi, makanya kita bilang dia sedang emosi karena ngomongnya tadi meluap-luap, intonasinya naik, temponya dia juga naik gitu ya. Cepet temponya bicaranya, apalagi sambil melototnya bahasa ekspresi tubuh lain. Oh, dia lagi emosi. Kita terasa juga jantung lebih deg-degan. Karena kata Goleman juga dari beragam emosi, katakanlah jenis emosi dasar berpendapat dia minimal ada 5 ya. Emosi, sedih, takut, gembira, lalu juga salah satunya yaitu marah. Nah, emosi marahlah yang punya powerful impact banget pada ke jantung kita. Gitu. Jadi kalau kita lagi deg-degan, itu pasti jantung kita akan kena efeknya. Makanya jantung berdebar segala macam. Nah, lagi marah ya gitu, lagi kena marah, lagi kesel gitu. Jantung kita deg-degan lebih gitu. Ya, karena kata Goleman juga
emosi itulah yang paling berpengaruh pada mekanisme kerja jantung gitu. Jadi kalau kita nggak mengelola, makanya tadi ada yang sampai stroke misalnya ya, gitu. Karena kami juga sempat, salah kata, iya, dikoreksi, maksudnya sedang marah tadi ya. Sempat menangani juga memang klien gitu ya, seorang bunda yang dia stroke karena menahan jengkel gitu ya, nanti kita akan bahas. Nah, bicara tentang emosi, maka kita juga harus membedakan istilah antara emosi dan ekspresi emosi. Mungkin bisa dilihat, silakan. Mau nanya deh ke teman-teman di sini, yang di IG, yang di Facebook, apa sih bedanya marah dan marah-marah? Apa bedanya? Apa ya? Ayo, apa bedanya? Banyak yang jawab Pak Dandi, kalau marah itu cuma 1 kali. Kalau marah-marah 2 kali katanya. Kalau 3 kali marah. Makin banyak marahnya, makin banyak kalinya katanya. Nah, sebetulnya bedanya adalah yang namanya marah itu adalah jenis emosi. Marah itu jenis emosi, gitu. Sementara marah-marah adalah ekspresi emosi. Jadi kalau emosi mah sudah dari sana, Allah sudah ciptakan buat kita. Semua orang memiliki. Buat apa? Buat defense mechanism. Buat kita bisa bertahan. Coba Anda lagi emosi, energi jadi gede kan? Tenaga jadi kuat. Kalau orang marah, pernah lihat orang marah mukul pintunya jebol. Dan dia gak kenapa-napa. Ketika dia marah gitu. Karena itu menjadi energi yang gede gitu. Ya 15 menit kemudian sakit. Gitu. Tapi ketika marah dia kuat gitu loh. Jadi strong gitu. Strong, pakai set. Nah, tapi begitu yang namanya marah-marah itu adalah ekspresinya. Jadi kalau marah udah dari sononya, semua orang punya, boleh. Betul. Yang gak boleh itu marah-marah, pengekspresiannya, dan itu yang akan orang tangkap. Betul. Gitu. Kita bebas mau mengekspresikan apa saja, tapi kita tidak terbebas dari konsekuensi dari apa yang kita ekspresikan. Betul. Itu yang harus hati-hati. Ya. Silakan Bu Dia. Ya, berikutnya yang disimpulkan dari Pak Dandi, berarti kalau emosi itu alami, dia kinerjanya spontan, begitu saja. Tapi kalau sudah perilaku, yaitu ekspresi emosi, maka dapat dikendalikan. Gitu ya, dikendalikan tuh kadarnya, dikendalikan kapan dikeluarkannya, kapan ditahan. Lalu dia juga selain alamiah tadi dipelajari Pak Dandi. Betul. Gitu, karena ini ada proses belajar. Proses belajar baik dia melihat langsung, oh marah-marah tuh kayak gitu. Misalnya seorang anak ya, dia memperhatikan bahwa ayah bundanya kopas gitu. Karena anak itu minimal dia belajar dengan matanya melihat, dengan telinganya mendengar, dan dengan feelingnya dia merasakannya. Lalu dicernalah dengan pikirannya gitu. Jadi kalau dia sering melihat bahwa ekspresi yang ditampilkan oleh ayah bundanya adalah dengan melotot, dengan dia berteriak-teriak ya, apalagi yang ekstrim sampai banting pintu atau memecahkan barang, jangan terheran-heran kalau anak kita pun someday melakukan itu. Karena itulah tontonan yang akhirnya menjadi dia tuntunan dia untuk mengekspresikan marah. Karena kan dipelajari tadi lingkungan. Gitu ya. Silakan, boleh. Jadi yang namanya tingkah laku itu, ya, kalau udah di behaviorisme, behavior sama dengan function dari person dikalikan dengan environment. Orangnya dikalikan dengan lingkungannya. Jadi lingkungan itu akan banyak mempengaruhi tingkah laku orang. Nah, lingkungan yang mana? Yang paling dekat dulu aja. Di mana sih? Ya keluarga. Anak akan mengkopas dari keluarganya. Keluarga terdekat siapa? Bapak dan ibunya. Itu yang akan dia pelajari. Yang dia langsung experience, langsung dirasakan, ya. Itu adalah experiential learning. Jadi belajar itu ada 2. Experiential learning yang dia pelajari secara langsung, maka dia pun akan mengkopas itu. Atau ada yang namanya vicarious learning, belajar dari orang lain. Dia lihat dari orang lain, oh kalau begini tuh bisa ya. Oh ternyata dia belajar dari sepupunya, tetangganya, dari TV gitu ya. Betul. Nah itu makanya hati-hati dengan apa yang akan disajikan dan apa yang akan ditangkap oleh anak kita, gitu. Apa yang what you see, what you hear gitu ya, itu tuh sangat berpengaruh. Iya, gitu ya. Termasuk saya ingin menyampaikan Pak Dandi, kalau misalnya kita ada misalnya katakanlah kita profesinya guru, karena kemarin juga seru tuh saya kurang lebih membimbing
mendampingi lah, bukan membimbing ya, mendampingi sekitar 1.200 ayah bunda, banyaknya memang bunda di sebuah komunitas, sampai 5 grup, terus banyak juga yang curhat, banyak segala macam, ramai sekali. Iya. Terus salah satunya yang menanyakan itu adalah bagaimana sih kalau misalnya seorang guru, apakah anger management itu penting apa enggak gitu Pak Dandi ya, gitu. Lalu juga apa juga kita sih nggak pernah ya sebenarnya marah itu ke anak yang bungsu, tapi paling marahnya itu ke anak ke-1, ke-2 yang udah besar. Tapi kenapa anak yang ketiga kok sangat takut gitu? Padahal nggak pernah kami bentak, nggak pernah dimarahin. Ternyata tadi yang kata Pak Dandi bilang vicarious learning, ada proses belajar di mana dia, oh kalau berbuat seperti itu adalah akibatnya kena marah ya. Jadi dia belajar. Nah anak kecil kan belajarnya dengan polos ya, tanpa filter mengolah bahwa oh bisa jadi nanti pun someday saya seperti itu. Termasuk gini, kalau misalnya kita di kelas ya sebagai bu guru, posisinya ada anak 30 orang. Yang dimarahin 1 misalnya Pak Dandi gak ngerjain PR, tapi si guru marahnya dengan luar biasa. Yang kena takut dan akhirnya mempelajari, akhirnya oh marah tuh seperti itu ya, apalagi yang sampai fisik gitu ya, atau sampai emotional bullying, dipermalukan. Nah itu shocknya bukan 1 orang yang kena marahnya saja, tapi 29 siswa di kelas itu akan merasakan dampak dari amarah guru yang berlebihan itu. Dari dampak emosional bullying yang bisa jadi dilakukan oleh guru itu. Jadi hati-hati karena vicarious learning juga sangat berpengaruh ketika kita menampilkan ekspresi emosi yang lebay gitu ya. Kata Aseng, hai mami papi kece. Hai Aseng, adik angkatan kita nih, ya. Aseng, nanti aku ajarin TikTok ya. Iya. Bisa ya, lumayan ya. Ini butterfly hug. butterfly hug. Itu terapi ya. Itu cara terapi sebetulnya. Relaksasi. Itu teknik untuk relaksasi. Jadi nanti Bu Aseng bisa tuh, ya pertama gini, terus ya. Tapi ini bukan TikTok kali ini. Iya, yang di IG juga bisa ya nanti ya. Oke. Nah itu, saya tadi ini Pak Dandi. Tadi emosi, amarah itu kan bagian emosi. Emosi itu berarti energi. Emosi itu berarti melibatkan proses fisik dan psikis gitu ya. Nah, apa sih pengertian dari amarah? Mengacu ke Goleman lagi, amarah adalah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi brutal. Jujur brutal katanya sekarang kan lagi hashtag Jubrut. Jujur brutal. Ini brutal yang negatif ya. Mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit atau getir, tersinggung, itu juga bagian dari marah. Permusuhan atau hostile, tindak kekerasan, agresi, dan kebencian patologis. Jadi amarah itu yang dimaksudkan di buku kami adalah tema-tema emosi negatif yang meliputi tema tadi. Gitu Pak Dandi. Yang namanya, saya tuh nggak marah Bu dia, saya tuh menjengkel. Jengkel itu salah satu bentuk amarah. Iya, jengkel tuh walaupun intensitasnya bukan tadi ya seperti amarah dan ngamuk, Beda tapi sama brutal tadi. iya, tapi anaknya itu masih anaknya, itu masih turunannya. Ya. Nah, kenapa sih di sini amarah tadi energi sebesar apa sih, tergolong apa? Nah, ini kuadran yang tadi saya singgung Pak Dandi. Boleh silahkan Pak Dandi yang menerangkan. Jadi amarah itu berada di kuadran sebagai emosi yang memiliki kekuatan sangat besar sekali kekuatannya. Tapi sifatnya destruktif. Gitu. Jadi dia itu energi yang gede tapi dia bisa bikin rusak, negatif efeknya gitu. Buat badan kita, buat sosial ya. Gitu. Apalagi kalau di ekspresi marah itu kan ada 2 jenis ya, anger in dan anger out. Nanti dibahas juga. Gitu. Nanti akan dibahas juga gitu ya, ada anger in, anger out. Apa itu? Nanti kita akan bahas nih. Silakan Bu Dia. Nah, berarti kita fokus ke kemarahan ya, karena kalau tadi kegembiraan, kagum, lucu itu nggak butuh ilmu dan kompetensi tertentu gitu ya, itu Butuh alami. sih, butuh tapi lebih gampang gitu. Betul, lebih gampang. Betul. Urgensinya gitu. Kalau kemarahan butuh jauh lebih dalam gitu ya. Nah, di dalam kuadran emosi inilah yang menyimpulkan bahwa amarah itu dia energinya powerful,
tapi efeknya negatif kalau tidak kita kelola. Kalau dikelola maka nanti akan bisa menjadi bermanfaat gitu ya. Kalau Oke, dikelola. berikutnya. Nah, jadi di sini amarah itu Gitu. Amarah itu bukan untuk ditahan atau dipendam atau dialihkan atau dilupakan, bukan. Karena itu efeknya akan bernegatif tuh ke badan kita. Tapi amarah itu harus dialirkan. betul. Gitu. Tapi dialirkannya ada ilmunya. Ada ilmunya, Karena ada kita makhluk caranya. sosial ya. Betul. Nggak begitu saja. Ada Teh Vina. Assalamualaikum Teh Vina. Vina. Bagaimana mengelola emosi di kala PMS? Nah, Seru. betul, senggol bacok pokoknya kalau lagi PMS mah gitu. Dan nanti sebenarnya akan dibahas ya. Jadi salah satu ada di kami itu ada istilahnya low bed state. Low bed state itu adalah kondisi lagi low bed, Yang lagi vulnerable. vulnerable gitu. Low bed itu. Jadi ketika kita dalam kondisi low bed state, lagi lemah baterainya gitu ya, itu kondisi di mana kita gampang terpantik untuk marah. Nah, kondisi apa saja? Salah satunya adalah PMS. Yes. Gitu. Bagaimana ini sebentar aja dicek sebenarnya emosi kan tadi jenis perilaku. Kalau PMS kan sebenarnya reguler ya, terbaca. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mempunyai ilmu untuk mengalirkan emosi, ini bisa diminimalkan. Seenggaknya kadarnya tidak berlebihan walaupun betul hormonal. Secara hormonal bahwa proses hormonal itu lebih tinggi daripada kita tidak sedang menstruasi gitu ya. Ini para bunda dan calon bunda terutama untuk anak gadis kita juga gitu, yang dimana kematangan emosi ya, stabilitas emosinya juga lagi belajar. Nah, ini bisa diantisipasi dengan menyadari tanggal kalendernya gitu. Jadi for information Bapak dan Ibu, saya sok pagunterang jeung anak saya nu cerewe eta teh. Nah, gitu. Tiba-tiba 14 tahun. tiba-tiba dia sensi, gampang kesinggung, cengar-cengir. Pas spekta cengar itu lagi nyengir tuh. Taunya dia lagi PMS. Kalau PMS dia galak. Lebih galak ya, kayak harimau katanya kalau disenggol. Iya, karena vulnerable dan itu kan pengaruh hormonal. Terlebih remaja kita aja nih yang dewasa yang udah 30 di atas kan masih tetap kita berproses di situ. Tapi tandanya berarti bapak-bapak harus paham ya tanggal menstruasinya anak gadisnya, istrinya gitu. Jadi sadar, oh ya kayaknya jangan dijabanin lah gitu kalau lagi gitu. Marah-marah mulu. Tadinya pengen nggak balas segitunya enak aja. Taunya tanggal seberapa itu palingan. Oh ya sudahlah, maklum saja. Kakak lagi mens gitu, mama lagi mens, oh ya udah kan lebih menerima gitu ya. Tapi kita pun lebih ngeh. Kan kerasa tuh misalnya -3 sebelum, nah kita beres-beres lah mengalirkan, nanti ya bisa dengan tadi butterfly hug, lebih rileks, bisa dengan menulis ya, bisa dengan bikin puisi, misalnya itu kan teknik-teknik, tapi detailnya nanti di hari Sabtu di bab 5 gitu, karena biar kita berurutan ya Pak Dandi ya, how to-nya nanti di bab 5 ya, nanti kita bahas lagi ya Mbak Vina ya. Mbak Vina juga udah ikut kelas kita ya, tinggal aja Teh kurasin ransel emosi di H-3 menjelang menstruasi, salah satu tipsnya. Udah ketahuan tuh perkiraan tanggalnya. Nah, sudah deket-deket itu banyakin lakukan terapi. Ya, jadi preventif ya sebelum meleduk ya. Berikutnya nih Pak Dandi nih. Iya betul, konfirmasi juga ke suami kalau lagi rewel. Jadi biar suaminya lebih antisipatif. Iya. Betul. Bisa jadi suami kita nggak ngeh ya. Pas siap-siap ya. Sudah mulai memasuki tanggalnya nih. Jadi kalau aku nyebelin, jangan terlalu dianggap masukin hati ya, gitu. Jadi bukan akhir bulan aja Betul. yang hot button kita ya. Iya, hot button gampang marah itu kalau lagi akhir bulan, banyak tagihan. Termasuk menjelang menstruasi Nah, anak betul. gadis dan istri ya. Buat bapak-bapak ya, big warning. Nah ini Pak Dandi pengen dijelasin yang ini Pak Dandi, yang angernya kita bahas dari perspektif iceberg. Dari perspektif iceberg, jadi marah itu, anger itu seperti gunung es. Iya. Kenapa saya bilang seperti gunung es? Mungkin kalau angkatan saya pada tahu ya, saya nggak tahu kalau angkatan-angkatan yang berikutnya ya. Jadi ada yang namanya film Titanic. Mas Prio, Leonardo DiCaprio. Halo Bang Aman. Dari Palu, sehat-sehat selalu Bang Aman. Amin.
Amin, amin. Nah, jadi iceberg seperti gunung es. Kalau gunung es itu kan yang nongol ke atas itu cuma dikit. Jadi ujungnya doang. Orang nggak tahu kalau belum lihat ke bawahnya. Jadi kalau atasnya cuma dikit kecil. Rata-rata 20%. Iya, rata-rata 20% yang nongol ke atasnya. Begitu dilihat bawahnya, iceberg itu gede es di bawahnya. Itu sebenarnya Iya, nabrak itu dia itu ya. bukan nabrak permukaan atasnya, ternyata kena duluan yang bawah karena di bawahnya lebih gede lambung kapalnya gitu. bocor, Lambung kacanya jadi kapalnya jadi bocor. Kenapa seperti itu dengan emosi? Balik dengan Emosi marah pun yang nongol ke atas cuma dikit, padahal di bawahnya banyak sekali emosi lain yang terlibat. Bisa jadi banyak sekali emosi lain yang mendahului. Bisa jadi karena dia frustasi. Yes, betul. Bisa jadi karena tersinggung. Ya, Bisa jadi karena cemas. Bisa jadi ngerasa ilfeel, malu, nggak pede, sedih, bahkan sedih. Makanya orang Indonesia pun banyak yang tidak banyak dia mempelajari tentang emosi ini ya. Jadi orang Indonesia itu paling banyaknya kelihatannya adalah marah, padahal di bawahnya mungkin bukan marah. Gitu. Contoh, ketika orang lagi stres, Anda bisa tahu teman Anda lagi stres dari mana? Ketika dia marah-marah mulu. Sehingga tingkah laku yang kelihatan adalah marah-marah. Uring-uringan, betul. Bisa jadi hal lain pada penyebabnya gitu. Nah itu. Ketika orang sedih. Awalnya orang sedih, banyak orang ngelayat. Satu orang nanya gimana ceritanya ini. Misalnya anaknya meninggal ya. Orang kan bertanya gimana ceritanya ini. Nanya satu orang. Nanya tentang ceritanya anak meninggal. Dia cerita. Datang lagi. Nanya lagi. Berkali-kali dia harus menceritakan. Lama-lama dia kesel. Padahal dia belum beres dengan emosinya sendiri. Padahal dia sendirinya belum selesai dengan masalahnya sendiri dengan emosinya. Akhirnya dia jadi kesel. Sehingga muncul ke atasnya adalah marah. Dia gak mau lagi nemuin orang-orang. Gitu. Bisa jadi dari situ. Gitu. Jadi marah itu seperti gunung es. Yang muncul ke permukaan hanya dikit. Padahal di bawahnya gede sekali dan banyak emosi lain yang terlibat. Bang Aman nanya nih katanya. Apa tuh? Boleh bertanya-tanya Bang di luar konten ini? Boleh dong. Silakan. Sambil nunggu pertanyaan dari Bang Aman, silakan lanjutkan Bu Dia. Ketik aja ya Bang Aman ya. Nah, Bunda dan Ayah Bunda juga yang para single lila, para jombloan dan jomblowati. Bang Aman masih jomblo gak? Makanya saya singgung Bang Aman. Ini mau curhat ya. Ya, Bang Aman dan semuanya nih di teman-teman FB ya, di IG. Makasih sore-sore udah menyimak kami. Di sini boleh nggak explore? Ingat-ingat terakhir kita marah besar. Kapan? Ke siapa? Kapan terakhir Anda ngamuk? Ngamuk yang kita lebay gitu ya. Coba ingat-ingat. Ibu-ibu juga terutama nih. Kapan terakhirnya? Sejam lalu katanya. Sejam lalu. Barusan katanya Bu Dia. Mau nyimak dulu gitu ya. Karena gini Bu. Kenapa ibu-ibu banyak sering? Ibu-ibu itu kenapa jadi sering marah, sering banyak? Kan coba orang pada tahu, oh ibu-ibu mau cerewet. Katanya. Kenapa? Karena ibu-ibu itu dalam satu hari dia butuh 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya butuh 7.000 kata saja. Jadi 3 kali lipat lebih banyak dari laki-laki. Jadi wajar kalau ibu-ibu itu cerewet. Terlebih kalau ibu-ibu lagi marah, ya. Itu 20.000 kata akan keluar dalam kecepatan cahaya. Wah, gitu. Jadi jangan kaget gitu. Dan itu wajar. Tapi jangan salah bapak-bapak. Berhati-hati. Kalau ibu-ibu cerewet terus dia lagi ngomong banyak ngomong, dia marah betul, tapi marahnya masih aman. Kenapa? Karena titik termarah seorang ibu-ibu, seorang perempuan adalah ketika dia diam. Jadi bapak-bapak jangan telat baca kode ya. Kode-kode alam dari ibu-ibu. Karena begitu sebelum gempa itu kan katanya tenang dulu. Kalau kode alam diabaikan, tiba-tiba nanti ada badai. Badai gempa ya. Bang Aman nanya apa nih katanya Bang Aman? Silakan. Takut mati, kemana dan gelisah karena pengaruh itu. Oh, oke. Silakan Mbak Dandi. Jadi ini ada pertanyaan dari sahabat kami. Beliau ini memiliki kecemasan yang tinggi. Di mana dia suka banyak kecemas tinggi, banyak takut mati, ya. Kecemasan yang berlebihan dan ini bikin asam lambungnya meningkat.
Nah, kenapa seperti itu? Itu namanya psikosomatis, Bang Aman. Apa yang terjadi di psikis ngaruh ke fisik. Dan itu salah satunya yang meningkat adalah asam lambung tadi. Itu membuat Bang Aman jadi sakit mah, asam lambung, perih-perih terus. Itu harus dikelola, Bang Aman. Harus dikelola dengan cara terapi. Sayang waktu kita ke sana ke Palu waktu itu nggak ikut ya. Bang Cuman Aman lihat jadi jadi asisten, asisten, tapi iya betul. Nanti Bang Aman, nanti tak ajarin ya. dan bisa online ya Bisa sebenarnya online. ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak butuh membutuhkan bantuan. terapi mengelola emosi, mengelola marah, bisa langsung hubungin kami di 0812 10 75029. Kita bisa lakukan terapi secara online. Ya, Betul. bisa pakai Google Meet, bisa pakai WhatsApp ini gitu ya. Kemarin belum kena yang kemarin kita ke Oh, Palu waktu kemarin itu. ke Palu belum kena ya. Apa karena meningkat parah karena COVID ini nggak Bang Aman? Apa? Meningkat kecemasannya. Bang Aman, apa karena COVID nggak di sebulan terakhir ini? Lebih meningkatnya si kadar kecemasan. Karena kami juga sempat ya, Pak Dandi tepatnya, yang dia memang kalau seputar ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, fisik yang kena pertama kali adalah sekitar pencernaan. Itu gitu ya, karena saking tidak ada lagi, kan kita tahu hormon serotonin ya, saya di teman-teman dokter gitu, hormon serotonin, hormon happiness-nya kita gitu ya, moodnya kita, suasana hati kita, sumber kebahagiaan kita itu adalah di lambung 90%. Jadi begitu kita banyak kecemasan gitu ya, itu tuh akhirnya yang terkena tuh lambung duluan. Dan berakhir dengan hormon serotoninnya akhirnya turun. Jadilah kecemasan itu berkepanjangan. Dan karena nggak punya cara untuk mengalirkan gitu ya. Oke, bukan sebelum ya. Berarti oke. Ini aja nanti Japri Padandi ya. Saya ya. Bisa insya Allah kita bantu. Teleponan saya nanti kita terapi langsung online aja. Nanti kalau via WA bisa video call sama saya. Cuma nanti Bang Aman harus meluangkan waktu khusus, cari ruangan yang sepi di kamar sendiri kah atau apa gitu ya. Nanti kita video call, nanti saya akan pandu untuk terapinya gitu. Ya, siap ya Bang Aman ya. Karena memang kalau udah kena fisik itu sebaiknya itu pertahanan terakhirnya gitu ya. Betul. Dan itu kan menyiksa. Kalau mahnya kena biasanya larinya juga ke migrain, ke sakit kepala, terus bisa jadi seperti itu. Nah, coba cek Bang Aman, ketuk ini. Sama ini. Coba ketuk 2 itu rasanya kayak apa? Sakit banget atau enggak? Kalau sakit banget, perih banget nggak gitu? Perih pedih gitu ya, sama linu-linu gitu. Coba dicek. Oke. Nah Pak Dandi, kenapa sih kita nanya kapan terakhir kita marah dan levelnya berapa? Coba dieksplor. Kalau 0 dari 10, 0 adalah kita marahnya biasa aja ya, kadarnya nggak berat. Tapi kalau misalnya yang 10 yang marahnya udah di luar kewajaran gitu. Kira-kira apa? Karena ini sangat terkait dengan framework anger management bersama Dandia. Banyak praktisi, banyak teman-teman memang yang mengembangkan emotional management, bagaimana mengelola marah ya Pak Dandi ya. Nah tapi kita pengen coba mengupas bagaimana sih anger management menurut Dandia. Mungkin Pak Dandi bisa menjelaskan mulai dari bagaimana, kenapa sih menjawab fenomena seseorang itu dia marah berlebihan tapi kok akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang irasional misalnya. Silakan Pak Dandi. Sebelum ke situ ini ada Tevina tanya. Oh iya boleh. Ada nggak triknya mengajak bapak-bapak untuk belajar anger management? Karena bapak-bapak itu stresnya datang dari pekerjaan di kantor katanya. Kalau udah stres apalagi di akhir tahun, waduh alerginya kumat katanya psikosomatis. Bapak-bapak itu ada satu yang beda dengan para ibu-ibu. Ibu-ibu stres segala macam. Wah, tolong aku. Bapak-bapak enggak gitu. Verbal ya kalau Verbal. ibu-ibu ya. Karena cerewetan. Ibu-ibu tuh mengekspresikan. Bapak-bapak di build-nya adalah untuk menjadi strong. Coba, bapak-bapak yang mendengarkan, pernah Anda diajarkan bahwa silahkan nangis. Sok kamu mau nangis aja. Boleh kok nangis. Kayaknya Jarang kayaknya, apalagi zaman-zaman saya. Kalau saya nangis saya dibilangnya cengeng. Laki mah temenang cerik. Anak laki-laki mah gak boleh nangis. Harus kuat dong, strong. Nah, sehingga laki-laki itu akan berusaha untuk terlihat strong. Rambo, bisa jadi hatinya Rinto.
Betul. gitu. Tapi tampangnya tetap aja Rambo gitu loh. Pernah bikin kelas khusus sebenarnya Nah, Mbak Vina? Mbak Vina, sebetulnya saya pernah membuat kelas khusus para ayah gitu. Nah, mungkin nanti kita adakan aja lagi ya. Betul, anger management. Jadi tidak ada istri-istrinya gitu, hanya khusus untuk para ayah. Nah, sebetulnya saya sedang menulis buku tentang ayah tangguh. Nah, nanti salah satu bahasan di ayah tangguh juga adalah mengelola emosinya. Gitu. Jadi, saya akan bikin nanti kelas khusus para ayah, bahas tentang ayah tangguh, dan nanti di situ akan ada terapinya. Nanti saya akan sekalian terapi para ayahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu kan sekarang kan masih nggak boleh ya. Kecuali kalau suaminya mau online dengan saya, ayo private bisa dengan saya online, kita terapi online nanti sama saya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya kita nanti setelah urusan COVID-19 ini selesai, saya insya Allah mau datang langsung ke saya personal bisa, atau ikutin kelasnya saya bisa gitu sama dia. Ini dari Teh Vina. Kemudian ada Kang Fadli. Halo Kang, wah bukunya udah nyampe belum? Udah saya kirim kemarin bukunya ya Kang Fadli. Emosi kalau bertahun-tahun hasil fotonya nggak bagus-bagus gimana Om? Emosi jiwa. Kang Fadli ini teman saya motret. Katanya udah bertahun-tahun moto hasil fotonya jelek mulu. Tenang Kang Fadli. Kan kayaknya pengen bagus kan? Bagus mah relatif Kang Fadli. Tapi kalau jelek mutlak. Ya itu kan gini. Taste of art itu setiap orang beda-beda gitu ya. Itu biasanya terlatih oleh waktu. Taste itu akan terdrill oleh waktu dan banyak latihan. Sering lihat hasil karya orang kayak apa, cari tahu gimana itu caranya gitu. Sehingga gak cuma teknis sih, masalah hati juga. Betul, berarti sebenarnya Pak Dandi kalau untuk berkarya kreatif yang tadi kita sempat bahas tuh di salah satu klien kita, sangat berpengaruh kalau punya ransel emosi penuh. Ketika ransel emosi penuh, maka dia menghijack nanti fungsi berpikir kita, termasuk berpikir untuk kreatif. Kan seni itu pekerja seni orang-orang kreatif. Tapi kalau masalah dengan emosi, terlebih dia moodinya terganggu ya, moodinya buruk gitu karena tadi bertahun-tahun ransel emosinya dibawa kemana-mana. Akhirnya itu yang terjadi adalah bisa mandek ide-ide karya itu ya, termasuk penulis Pak Dandi. Ya. Nah, dilanjutin tadi tentang itu ya, Bang ada yang Aman mana? katanya nggak sakit. Oh ya. Siap Bang Aman. Nanti kita teleponan ya. Nah, siap-siap. Gitu. Oke. Ada Teh Ina, halo. Ya, silakan. Oke. Kita lanjut dulu ke framework anger management dari Dandia. Dari mana sih kita bisa tahu ini orang stres atau enggak gitu, ini orang ngamuk mulu ya, kan kita lihat dari tingkah lakunya kan, dari tingkah lakunya sehari-hari. Kalau kita bicara secara umum, banyak orang yang sumbu pendek, dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak, ngegas. Kenapa kok itu bisa terjadi? Sekarang saya tanya, teman-teman, kalau Anda pergi jalan-jalan, kalau Anda pergi ke kantor, ya teman-teman yang pergi ke kantor atau jalan-jalan, yang di IG maupun di Facebook, Anda membawa ransel berapa biji? Atau Anda membawa tas berapa biji sih? Pasti pada ngeh bawa berapa? 1 Pak Dandi, 2 katanya. Maksimal sih biasanya kalau jalan orang bawa 2. Tapi ada yang bawa 3, ada yang bawa 4. Itu mau pindahan tuh orang. Enggak Pak Dandi. Bisa jadi diusir. 1 atau 2 itu. Nah, bisa. Kecuali kalau Anda punya anak. Dijamin bawa tasnya pasti banyak. Saya dulu pertama kali punya anak 1, mobil saya sedan, cukup. Anak 2 ganti 3 baris. Anak 3 sekarang saya pakai double cabin. Barang yang penuh. Iya. Lanjut. Ayo cek tasnya, kelihatan. Coba dicek. Itu adalah tas yang kelihatan kan? Tapi Anda ngeh nggak? Selama ini Anda berkeliling, Anda jalan-jalan kemana-mana, Anda membawa berapa biji itu ransel emosi? Ransel emosi. Ransel emosi negatif. Yang mana kalau itu sudah penuh, maka Anda akan jadi gampang meledak. Anda bawa berapa biji itu? Gitu. Isinya apa saja? Kalau tas sendiri biasanya tahu tuh. Tapi ransel emosi, tahu nggak isinya apa? Belum tentu. Gitu. Nah, ransel emosi ini dipenuhi oleh apa? Orang jadi marah
Orang adalah dalam kondisi siap beragresi atau marah ketika dia punya banyak frustasi. Apa itu frustasi? Frustasi itu ketika kita punya kepengenan, punya ekspektasi, harapan-harapan, ya, tapi Anda tidak mendapatkan itu. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda expect. Itu adalah kondisi Anda sudah frustasi. Begitu frustasi bertumpuk, banyak, makin penuh ranselnya tadi. Nggak pernah dialirkan. Nggak pernah dialirkan. Nggak pernah diproses. Anda sudah siap beragresi. Tinggal nunggu orang datang bawa korek. Tinggal nunggu orang bawa pemantik. Sekecil apapun koreknya, sekecil apapun api yang dia bawa, tetap akan membuat Anda meledak. Oleh karena itu, ransel emosi harus dikuras, dikosongkan. Jadi, apa aja dong yang mengisi ransel-ransel emosi kita? Manusia selalu dipengaruhi oleh 3 timeline. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. 3 itu. Frustrasi-frustrasi di masa lalu, frustrasi di masa kini, frustrasi di masa depan. Masa lalu, yang dulu-dulu pernah gak Anda punya masalah emosi, kekesalan, dan segala macam. Dan ternyata masih nyangkut sampai sekarang, masih bersisa. Kalau istilahnya kita inner child atau unfinished business. Tapi jangan salah, tidak semua inner child atau unfinished business itu jelek. Tidak semua inner child itu jelek ya. Betul. Karena inner child itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, inner child yang negatif ini yang masih nyangkut sampai sekarang, yang masih nyisa, itu yang harus dikelola. Gitu. Sekarang kondisi saat ini, lagi ada COVID-19. Anda takut? Anda deg-degan? Anda cemas? Anda kecewa? Anda kesal? Itu yang Anda alami dan itu akan memenuhi ransel emosi Anda. Ke masa depan, ada nggak kayak Bang Aman? Apa yang Bang Aman tahu? Bang Aman takut itu apa yang Bang Aman pelajari hari ini dan juga apa yang Bang Aman rasakan ke masa depan? Bang Aman banyak cemasnya ke masa depan. Takutnya, takut mati. Padahal mati nggak tahu kapan. Bisa aja. Jangan-jangan nanti ini. Jangan-jangan takutnya. Nah itu adalah ransel-ransel emosi kita ke masa depan. Bang Aman tadi penuh dengan emosi, kecemasan yang ke masa depan yang belum tentu kita tahu. Nah itu yang nanti harus saya ngobrol, makanya saya bilang kita teleponan. Itu yang harus kita bongkar dulu. Gitu. Itu yang akan memenuhi ransel emosi kita. Sehingga membuat ransel kita menjadi penuh. Dan orang kita tidak diajarkan cara mengalirkannya. Orang kita kebanyakan dilupakan, dipendem. Ya. Sehingga masuk kemana? Masuk ke alam bawah sadar. Begitu udah penuh, tadi meledak. Gitu. Apa-apa yang harusnya dibuang tapi Anda tahan, akan jadi penyakit. Emosi juga gitu. Harusnya Anda buang, harusnya Anda keluarkan, terus Anda tahan, nyisa di badan. Manusia itu punya 2 memori. Memori yang pertama adalah memori kognisi yang ada di otak kita. Ya. Memori yang kedua adalah memori somatif yang ada di badan kita. Nyisa tuh di badan. Gitu. Makanya kalau tertahan tidak dibuang, nyisa di badan. Tertimbun di badan. Makanya fisik jadi kena itu. Asma, psikosomatis tuh migrain, asam lambung, ya. Menurun ini imunitas. Betul. Klien kami dia Halo Yongki, gitu. Itu yang ngebikin orang menjadi gampang meledak. Karena frustasinya sudah penuh, ransel emosinya udah penuh, maka ransel emosi itu tadi harus dibuang, gitu. Nah, kenapa sih kok orang bisa cepat naik marah? Di otak kita ada yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu mengelola logika. Ada yang namanya amigdala. Amigdala itu mengelola emosi. Kecepatan amigdala merespon jauh lebih cepat daripada prefrontal cortex. Jadinya orang lebih banyak gampang merespon dengan emosi. Terlebih ketika orang ransel emosinya udah penuh. Langsung tuh meledak. Nyamber. Bus. Begitu naik emosinya dia akan reaktif. Dia akan langsung merespon dengan emosi. Dia akan langsung bisa jadi marah-marah gitu. Jebret, ngamuk. Gitu ya. Nah ketika dia marah, otak kita akan mengeluarkan hormon namanya katekolamin. Ketika amigdala mengelola tadi langsung marah keluar, jepret merespon, keluar katekolamin, dia akan membasahi otak kita.
Begitu itu terjadi, prefrontal cortex nggak bisa jalan. Namanya amigdala hijacking. Jadi si amigdala menghijack prefrontal cortex kita. Jadi nggak bisa mikir kita. Itu yang ngebikin kalau marah, kesel, naik marahnya, ngamuk, bisa maki, bisa ngumpat, bisa mukul, bisa segala macam gitu ya. Karena si prefrontal cortexnya logikanya nggak bisa jalan, dihijack sama amigdala, dibajak, nggak berfungsi. Gitu. Jadi dia tidak berfungsi. Nah, tapi si hormon itu akan luruh lagi ke darah setelah 30 menit. Makanya orang ngamuk dulu, 30 menit kemudian baru jalan logikanya. Barulah dia mikir, ya tadi kok aku ngamuknya lebay banget. Kayaknya aku berlebihan. Itu indikatornya. Kita nggak bisa bohong. Betul. Nah itu yang terjadi, amigdala hijacking. Itu yang ngebikin kita jadi gampang marah. Nah terus mesti diapain dong? Ada 2 hal yang bisa dilakukan, gitu ya. Pertama, yang sifatnya preventif. Yang kedua adalah at the time. Kalau istilahnya kami adalah preventif dan aktual. Preventif dengan terapi, aktual saya akan ajarkan. Terapi kuras emosinya, penuh gitu. Tapi aktual akan susah kalau udah penuh, gitu. Maka hal yang pertama yang dilakukan kuras dulu. Ya. Gitu. Makanya kayak bunda-bunda itu banyaknya karena saya dicurhatin bunda, ya repeat yesterday mistake katanya. Saya kemarin udah tobat-tobatan tuh, nggak mungkin lagi lah jewer atau bentak ke anak. Tapi taunya besoknya gitu lagi gitu. Karena ransel emosinya nggak pernah diproses, nggak pernah dia tadi dialirkan. Biasanya dialihkan. Akhirnya banyaknya anak yang menjadi pelampiasan marahnya kita. Bisa jadi anak bisa jadi saat itu salah Pak Dandi, bisa jadi misalnya memecahkan piring ya, kurang hati-hati. Tapi reaksi kita dalam keadaan ransel emosi penuh bisa jadi marah kita lebay dari kesalahan anak. Jadi kita menghakimi anak melebihi dari kesalahan yang dibuatnya. Apalagi yang jelas-jelas tidak bersalah. Apalagi yang jelas-jelas bahwa memang dituduh kitanya karena overreaktif aja tadi gitu ya. Gak bisa kita untuk mencerna. Biasanya ditandai indikator ibu-ibu nyesel, kok bisa saya seperti itu gitu, berlebihan. Hati nurani bunda akan tahu bahwa ternyata marah kita ke anak adalah pelampiasan atau berlebihan gitu ya. Kurang lebih makanya urgent banget Pak Dandi anger management ini untuk parenting. Betul. Gitu. Terutama untuk bunda-bunda yang punya anak di bawah 7 tahun. Kan lagi mejehna, kata bahasa Sunda mah lagi menantang banget. Gitu ya, lagi dia lari-larian sementara fisik kita capek ya, lagi eksplorasi ya, memang fitrahnya lagi bergerak. Atau enggak dia ngacak-ngacik semua. Ketika fitrahnya dia buat bergerak, fitrah kita buat rebahan. Iya ya, yang di generasi sebulan ini ya Pak Dandi ya, generasi rebahan apapun usianya, berapapun usianya gitu Pak Dandi, itu amigdala hijacking ya, dan mengantarkan kita di situ pendekatan dan dia anger management gitu. Jadi kita nggak cuman at the time, iya betul, kita sangat menyadari ya bahwa ada yang namanya dari kalau muslim ya, muslimin ada yang namanya kalau kita sedang marah, maka kita mengubah posisi tubuh. Asalnya berdiri jadi duduk. Kalau masih marah juga kita berbaring. Kalau masih marah juga kita diademkan dengan air wudhu. Karena sesungguhnya amarah datangnya dari setan. Berarti api kan, dia dengan air. Atau minum, ya wudhu atau minum air dingin gitu ya, sehingga kita reda. Tapi banyak juga itu nggak sempat dilakukan kalau ransel emosi penuh dan kita meledak gitu. Jadi tadi karena ilmu-ilmu agama pun dia bagian dari PFC gitu, bagian dari otak berpikir, prefrontal cortex. Dia otak luhur kan yang membedakan prefrontal cortex itu yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang itu nggak punya PFC, otak dia punya. Tapi bagian PFC dia nggak punya. Nah agama, norma itu adanya di PFC. Tapi PFC akan dibajak walaupun dia maaf ya, seorang alim ulama, seorang yang ustadz. Tapi kalau ransel emosinya penuh, maka ilmu itu akan ke belakang. Karena respon rasa, respon emosi dia jauh lebih cepat. Tapi kebalikannya, kalau kita sudah menguasai ransel, kita udah dikosongkan, ilmu kita mumpunin, maka kita bisa gitu ya. Kadar keimanan itu sangat mempengaruhi juga.
Bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Tapi kadar keimanan setiap orang berbeda-beda. Sehingga ada juga yang memang masih melakukan. Ilmu parenting udah, ilmu konflik manajemen udah secara kognisi ya Pak Dandi ya. Tapi kalau emosinya nggak diapa-apain, nggak diproses gitu ya, tetap aja kita banyak ransel-ransel emosi negatif, maka tetap aja ilmu itu tidak akan banyak membantu ketika kita sudah meledak gitu ya Pak Dandi ya, silahkan. Itu ada Bu Nur Ikrar. Seru sekali pembahasannya Pak Bu, cuman di sini di Sulsel sudah masuk maghrib. Silakan untuk yang di Sulsel yang mau maghrib dulu. Bang Aman juga maghrib dulu. Di Palu. Ya silahkan Ya, teman-teman. Ya, silahkan Anda salat dulu silakan. ya. Selamat menunaikan Selamat sholat maghrib. beribadah. Kita masih Silahkan. jam 5. Nah Beda tadi. 1 jam ya. Jadi ada teknik-teknik yang bisa kita lakukan, yang aktual sama untuk Ya. pencegahan. Pencegahan itu antisipasi berarti itu dengan terapi. Ya. How to-nya lebih detail di bab 5 ya. Di bab 5. Hari Sabtu nanti Betul. bab 4. Nah Pak Dandi tadi sempat dibahas tentang tipe Nah, marah. ada 2 jenis tipe marah. Yang pertama anger in dan yang kedua adalah anger out. Anger in tuh kayak apa? Anda kesel, pengen marah, tapi Anda tidak berani dan tidak bisa untuk mengungkapkannya. Sehingga Anda tahan, Anda pendam, diam aja. Orang suka bilang gini, oh baik ya dia mah orangnya nggak pernah marah. Sabar. Belum tentu. Iya. Siapa tahu sebenarnya dia marah cuma dia tahan gitu. Betul. Ya orangnya baik terus tiba-tiba loh kok dia stroke. Nah, itu berarti Itu artinya pengelolaan dia yang tahannya itu artinya sebenarnya dia bukan marah proses, gitu. iya. Tapi dia tidak proses. Tadi energi marah itu adalah energi yang sangat besar tapi sifatnya destruktif. Begitu dia ada marah ditahan tidak dikeluarkan maka akan menetap di badan dia dan itu akan merusak badannya dia. Jadi kalau anger in yang rusak dirinya sendiri. Iya. Ada yang kedua adalah anger out. Nah, Tipe yang kalau marah dia akan ekspresikan keluar meledak. Ngamuk nggak peduli sama orang lain. Gitu ya. Nggak peduli sama orang lain dia akan ngamuk. Dianya nggak kenapa-napa. Tapi orang di sekitar dia yang rusak. Artinya dia yang ngerusak orang lain. Kalau tadi dia sendiri yang rusak, kalau anger out, orang lain yang rusak. Gitu. Sehingga dua-duanya nggak bagus. Gitu. Yang bagus itu orang yang asertif. Nanti kita bahas ya. betul. Untuk itu. Jadi Jadi kalau anger in itu adalah orang yang terlalu memperhatikan ya kesejahteraan, harkat dan martabat orang lain. Dirinya nggak terlalu diperhatiin. Itu abaikan dia, anger in itu. Tapi kalau anger out terlalu memperhatikan harkat dan martabat, kesejahteraan dirinya, nggak perlu sama orang lain gitu. diabaikan aja orang lain. Orang lain diabaikan, biarin aja yang lain rusak gitu. Kalau itu yang orang lain nggak kenapa-apa, gue yang rusak gitu. Kemarin yang sempat seminar lucu Pak Dandi katanya ya, yang Pak Dandi saya tuh nggak pernah marah-marah, nggak pernah sakit katanya gitu ya. Kalau saya marah saya keluarkan aja katanya ya. Saya mah sehat nggak kenapa-napa. Coba Pak, saya bilang, saya tanya ibu ya, Bu, apa yang ibu rasakan ketika bapak marah-marah? Si ibunya nangis. Jadi kontras gitu. Si bapaknya nggak kenapa-napa, tapi si ibu yang kena, yang rusak gitu. Iya. Karena bapak itu adalah anger out gitu ya. Di tadi yang pasangan kami ceritakan, si ibu dia anger in, memendam. Yang yang bagus sebenarnya satu adalah sesuai konteks. Ada saatnya memang anger in diperlukan, dalam arti kita tidak hanya mempertahankan satu ekspresi. Gitu ya prinsipnya. Misalnya dalam berbagai situasi meskipun harga diri kita disakiti gitu ya, kita tetap aja anger in gitu. Atau enggak dalam setiap situasi dia tetap aja anger out. Anger in ada kalanya itu jadi satu pertahanan yang baik juga, dalam arti adalah ketika ternyata kita merasa salah, ya kita nggak usah defensif Pak Dandi. Di situ kita oh iya gitu. Kita terima Atau bahwa gini, atau ketika kita sadar kalau kita ungkapkan di sini akan bikin masalah lebih gede. Makanya Bu Dia ada tadi teknik pausing dan pending, tapi nanti kita bahas. Pause dulu, jangan sekarang. Tapi caranya nanti diajarin ya di bab 5. Berikutnya pending. Dengan Anda menahan saat ini, Anda tahu sekarang kalau saya ngamuk sekarang pasti masalah lebih gede. Mending diem.
Nah, itu anger in pada saat Iya, itu. saat itu at the time. At the time. Tapi banyak orang abis anger in, didiemin. Iya. Itu yang bikin dadi dia rusak. Iya. Makanya ada yang namanya pending. Di pending tidak ada saat di Pending situ. itu berarti ditunda. Ditunda. Kalau pausing ditahan. Ditahan gitu. Ditunda tuh nanti misalkan ini siang-siang nih, ada Om Yongki marah-marah sama saya. Saya pengennya bales, tapi percuma kalau saya balas Om Yongki di sini malah nanti berantem kita. Mending saya ngalah, saya diem. Begitu pulang, nanti sore saya terapi, di terapi saya keluarkan. Jadilah harus tahu tempat. Jadi marah tuh boleh, marah-marah tuh. Asal di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan kadar yang tepat. Ya. Atau Gitu. bisa jadi Pak Dandi ditambahkan, bisa jadi adalah nanti sore aja ngobrol sama Om Yongkinya gitu. Mungkin lagi karena sama temen-temen nih lagi ngumpul, nanti aja. Tapi kan itu menahan itu ransel emosi. Kalau ransel emosi kita sedang penuh itu sulit dilakukan karena tadi amigdala hijacking ya Pak Dandi ya. Reaksi emosi kita jauh lebih cepat daripada kekuatan logika gitu. Makanya penting banget, sangat urgent, sangat esensial mengosongkan ransel emosi supaya bisa melakukan prinsip dari anger management yang teknik pausing dan pending gitu ya. Ada pertanyaan nih. Silakan. Kalau dari Om Yongki, anger ini tuh ibaratnya malas cari ribut ya. Salah satunya iya. Salah satunya motifnya ya. Motifnya betul bisa jadi gitu. Lah saya juga ikut di terapi biar gak anger out. Ayo Om Yongki sini. Tapi ada anger out yang positif juga Pak Ada Dandi. juga, betul. Ini saya cerita salah satu kasusnya. Dia di situ makanya harus sesuai konteks. Makanya di sini ada juga bagaimana sih menjadi anger in, anger out yang pada tempatnya, yaitu sesuai konteks, sesuai kadar dan proporsional. Artinya anger out bisa jadi positif ya, tapi yang jelas dia tipe bukan satu-satunya tadi, sesuai konteks gitu. Misalnya anger out yang masih dia malah adaptif, malah wajar gitu. Apa? Dia pernah gitu ya dituduh mencuri di sebuah department store. Saya anger out di situ katanya. Enak saja dituduh. Mana coba buktikan. Dan itu kan dituduhnya pas kasir Pak Dani, pas ngantri. Terus Bapak ini katanya belum bayar ya, yang ini diinterogasi, satpamnya juga ada gitu. Di situ saya anger out Bu. Saya levelnya 9. Menurut saya di situ, tapi Bapak tidak ada properti yang rusak, tidak ada menyakiti diri atau orang lain, enggak. Saya hanya ngebentak aja, saya membela diri di situ. Tapi orang-orang lihat, menurut saya marah Bapak anger out masih wajar, karena ternyata tuduhannya salah gitu. Di situ dia dalam rangka membela diri, berarti anger out dia sesuai dengan konteks gitu ya. Itu yang dimaksudkan. Anger in tadi juga bisa jadi sesuai konteks. Kalau artinya dia mempending, memposing, tapi bedanya pribadi sehat, nanti akhirnya dia mencari waktu yang tepat, mencari tempat yang tepat untuk bicara gitu ya. Betul. Gitu. Silakan Pak Dandi. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu Dia dari Mbak Vina. Silakan. Nah, hati-hati dengan orang diam. Nanti sekali marahnya dia ngamuk. Nah, itu tadi. Sebetulnya dia sedang menabung. Dia punya marah satu, tabung, simpen. Marah satu lagi, tabung, simpen. Marah lagi, tabung, simpen. Nah, yang kasihan orang yang terakhir yang bikin dia marah. Karena orang terakhir yang bikin dia marah, dia hanya menjadi pemantik. Begitu yang meledak, yang kemarin yang udah dia tabung ikutan meledak. Kena dia. Bapak-bapak pernah dimarahin sama ibu-ibu, ya? Mungkin ibu-ibu sudah menabung, sudah lama. Terus tiba-tiba hal terakhir bapak bikin jengkel. Dia marah. Begitu marah, yang lama-lama diangkat lagi tuh sama si ibu. Dulu lu pernah begini, dulu begitu lu. Semua keluar. Nah itu karena dia sudah menabung dari lama. Dia diam, dia tahan. Sekarang sudah penuh, udah gak tahan lagi. Keluar semua ikutan meledak. Gitu. Makanya harus dialirkan supaya Anda tidak menabung gede-gede. Gitu. Karena begitu nabung nanti ikutan semua. Kebayang gak? Anda kesal tiba-tiba ada anak Anda yang bikin masalah. Marahnya ke bapaknya, marahnya ke teman kantor, marahnya ke teman komunitas, marahnya ke orang lain. Tiba-tiba anak kita menyebalkan, dia yang kena. Jadi pelampiasan. Jadi pelampiasan. Nah, itu yang kasihan. Iya. Gitu. Nah,
Berarti tadi sesuai konteks ya. Apakah anger out kita, anger in kita proporsional nggak? Apakah kita seorang pribadi yang memiliki anger management yang baik nggak gitu ya, cerdas secara emosi. Tadi konteks berarti. Lalu juga sesuai kadar ya tadi yang disampaikan Pak Dandi. Jadi kadar itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan salah satunya ya dari intonasi, dari tempo bicara, bahasa tubuh nggak sampai yang berlebihan itu kadarnya sampai mata melotot gitu ya, sampai nunjuk-nunjuk kan itu berarti kita pun tahu bahwa itu berlebihan. Dan secara introspeksi tadi kita akhirnya tahu bahwa ternyata kita sudah menyakiti dia gitu. Itu biasanya kita bersalah dan menyesal. Lalu berikutnya yang ketiga, marah kita. Pertanyaan Oh, silakan, dulu, boleh. ya. Sebelum bahas ke sini biar Om Yongki dengerin, sorry dipotong. Om Yongki nanya nih, bagaimana menghadapi anak milenial, harus anger in kah atau anger out kah? Dua-duanya dong. Harus kontekstual, Om Yongki. Jadi, nah di sini bisa dilihat nih di bab yang keempat ini ada harus sesuai konteksnya, ya, kadarnya, proporsinya, gitu loh. Ini kayak apa? Nah ini, jadi ada timingnya mana saatnya anger in sama saatnya anger out. Karena gini, apalagi kita mendidik anak, tidak selalu kita harus oh ya udah nurut aja, oh ya ngikutin, mau marahin tahan aja nanti. Satu saat Anda harus bisa tegas. Perlu gitu. Pada saat tertentu ketegasan dari itu dan makanya ayah itu adalah raja tega. Karena saat tertentu ayah harus bisa berani tega. Harus berani untuk tegas. Tapi bukan berarti tegas terus-terusan. Bukan berarti lemas terus-terusan. Enggak. Ada permainannya, timingnya gitu loh. Untuk hal-hal yang sifatnya mendasar, Bapak harus berani tegas. Gitu. Yang nilai-nilai, values itu harus berani tegas, Bapak gitu. Dan itu tugas saya, bukan tugas Ibu. Tugas disiplin. Mendisiplinkan tugasnya ayah. Ya. Konsekuensi itu ayah. Jangan biarkan itu ke ibu. Nanti ibu mah akan banyak cerewet. Bla 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 bla. Coba. Pernah sering lihat gak ibu-ibu marahin anak dan anaknya gak ada yang peduli tuh? Cuman didengar cuman dengar masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri. Di situ adalah peranan ayah. Makanya ayah tangguh. Itu ada di buku nanti berikutnya. Ayah tangguh. Jadi ada yang namanya ayah itu tough love. Rasa sayang yang memang tough gitu, tangguh. Perlu sesekali untuk Anda tampil tegas gitu. Terus ada lagi bagaimana caranya mengalihkan anger in yang sudah lama. Nah itu adalah tadi manusia dipengaruhi oleh 3 timeline. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah kalau Om Yongki ini berarti masa lalu. Nah ada proses 4A. Dijelasin gak di sini? Dijelaskan nanti di bab 5. Di bab 5 ya? Boleh Sekilas aja ya, ada 4A prosesnya tuh. Aware, accept, allow, away. Nah, harus sadar dulu Om Yongki, aware. Aware di masa lalu yang bikin anger in, itu siapa? Siapa yang bikin kita kesal? Kejadiannya kayak apa? Harus sadar. Waktu itu kejadian pagi, siang, sore. Dia ngomong apa yang bikin Anda sakit hati, bikin kesel. Tapi Anda tahan. Sekarang saya tanya, sebetulnya waktu itu isi hatinya Om Yongki apa? Isi hati yang pengen diungkapkan tuh apa? Yang tertahan tidak sempat dikeluarkan. Nah di terapi keluarin itu. Gitu. Jadi kuncinya adalah terapi. Lakukan terapi itu Om Yongki. Lakukan terapi terhadap siapa itu, keluarin nanti di situ. Kuras. Jadi aware, sadar. Tadi siapa, kejadiannya kayak apa. Accept. Jadi sadar bahwa Om Yongki marah. Marah terhadap siapa, marah terhadap kejadian apa gitu ya. Kedua, accept, terima. Terima bahwa Om Yongki marah. Yang ketiga, allow, perbolehkan Om Yongki marah. Boleh marah, tapi di terapi. Bukan marah sembarang tempat, bukan marah ke sembarang orang gitu. Bukan ke siapapun, harus ada konteksnya. Nah, di sini terapi, lakukan terapi. Habis itu away, biarkan rasa marah itu mengalir keluar, pergi gitu. Gitu. Oke, saya lanjutkan nih yang terakhir dulu mungkin di sesi ini ya. Jadi yang disebut cerdas mengelola amarah itu tadi sesuai dengan konteks, lalu sesuai dengan kadar, lalu proporsional. Apa yang disebut proporsional? Satu, kita menegur, kita protes pada perilaku, bukan pada personal. Betul. Gitu. Kita mengkritik perilakunya, bukan mengkritik personalnya. Satu itu.
Berarti misalnya kalau kita ngerasa kita tidak suka dengan suami yang suka misalnya kurang menghargai kita, misalnya gitu ya. Tapi ternyata secara proporsional ada nggak sih perilaku-perilaku positif dari suami kita? Suami kita ternyata memaafkan, suami kita juga dia banyak memberi gitu. Nah, kita proporsional melihat keseluruhannya. Apakah suami itu adalah semuanya sosok yang negatif ya gitu. Terus aja tema-tema perilakunya adalah negatif. Atau enggak jangan-jangan dari 10 itu sebenarnya perilaku buruk dari suami cuma 2, 8-nya positif. Nah, proporsional itu gitu. Kita harus bisa melihat dan bahwa yang kita kritik, yang kita akhirnya protes ya tanda kutip, yang kita tidak terima adalah perilaku negatifnya, bukan sosok personal. Nah, ini juga biar kita bijak dan adil, Pak Dandi. Gitu. Betul. Mungkin saya mau nambahkan, Bu Dia. Silakan. Terutama gini, ini terutama ada satu hal yang menurut saya penting sekali tentang luka-luka pengasuhan. Bisa jadi luka Anda itu adalah luka pengasuhan dari orang tua. Karena banyak klien yang datang ke kami itu karena dia terluka oleh siapa? Oleh orang tuanya. Dari pola asuhnya. Gitu. Tapi terus tadi Pak Dandi jadi perbolehkan marah-marah ke orang tua. Emang boleh marah-marah ke orang tua? Bukannya orang tua itu harus dihormati, harus dihargai, dan harus selalu kita berbakti. Dosa loh marah-marah sama orang tua, Pak Dandi. Betul. Betul. Tapi itu kalau kita marah sama subjeknya, sama orang tuanya. Padahal yang kita maksud di sini Anda boleh mengalirkan bukan terhadap subjeknya, tapi pada tingkah lakunya. Bisa jadi orang tua melakukan kesalahan ketika mengasuh Anda, ya, membersamai Anda dalam pertumbuhan Anda, ya. Bisa jadi. Nah, yang mana tingkah lakunya? Yang itu yang diproses, bukan jadi keseluruhan aku benci sama orang tuaku, bukan tidak boleh. Konsep dari kami. Betul. Yang namanya orang tua harus dihargai, harus dihormati, harus dijunjung tinggi. Nggak boleh benci sama orang tua. Jadi yang kita proses ada, kan gini, orang tua juga manusia. Bisa jadi dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya itu yang diproses, bukan orang tuanya yang kita marahin. Kesalahan dan itu yang mengganggu peran kita saat ini. Betul, yang mengganggu. Gitu. Kalau nggak ganggu mah ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata mengganggu sampai saat ini, diproses kesalahan dianya. Jadi tingkah lakunya bukan orang tuanya ya, saya camkan di sini. Saya perlu garis bawahi. Karena banyak yang salah nangkep. Banyak malah jadi akhirnya saya marah-marah ke orang tua, abis itu saya merasa bersalah Pak Dandi. Lah itu mah marahnya ke orangnya. Harusnya bukan marah ke orangnya, tapi ke kesalahan dia. Kenapa? Karena gini, mana ada sih orang tua yang ingin melakukan hal buruk ke anaknya? Kebanyakan dia akan berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi yang terbaik sepengetahuan dia pada saat itu. Yang mana bisa jadi ternyata itu salah. Dan kita nanti ujungnya, kenapa perlu diproses tadi si tingkah lakunya? Supaya akhirnya kita bisa memaafkan, forgiving, memaafkan kesalahannya. Dan kita bisa kembali mencintai orang tua kita dengan tulus. Betul. Itu tujuannya. Jadi bukan mau marahin orang tua, bukan. Tapi tingkah lakunya yang harus diproses. Supaya kita ujungnya bisa memaafkan, bisa menyayangi dia. Dengan tulus dan meluruhkan mental blocking kita dengan orang tua. Jadi kita bisa koneksi dengan enak ke orang tua. Gitu. Cukup Pak Dandi untuk sesi ini? Nah, sesi ini sebetulnya masih panjang ya. Tapi kayaknya bab 4 ini tidak akan selesai dalam waktu satu pertemuan. Nanti kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan di hari apa Bu Dia? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita jam 4. Jadi kita reguler aja seminggu 2 kali setiap Selasa dan Sabtu. Ya, di jam 4. Nanti kita lanjutkan bahasan bab 4 ini di sesi yang ke-6. Ya, Bu Dia ya. Sesi yang ke-6 hari Sabtu jam 4. Ini bukunya untuk yang beli buku silakan. Saya dan Birdi, istri saya. Saya Diah Mahmuda, terima kasih sudah menyimak. Kalau ada salah-salah kami mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sharing di sini bisa bermanfaat dan menjadi barokah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, selamat sore semua. Sampai jumpa di hari Sabtu jam yang sama ya. Makasih. Assalamualaikum.